selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB. Pak Yudi, ini kita tahu ya bagaimana pemerintah saat ini sedang fokus untuk memulihkan ekonomi nasional, salah satunya dengan menyuntik atau menempatkan dana di bank, termasuk di Bank BPD. Nah, kalau khusus Bank BPD sendiri, Bank BJB ini kita tahu mendapatkan alokasi dana terbesar yaitu sampai 2,5 triliun rupiah. Nah, ini bagaimana Pak rencana penyaluran kredit dari Bank BJB untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional khususnya di daerah Jawa Barat? Ya, Mbak Esis, terima kasih banyak atas apresiasinya kepada Bank BJB. Alhamdulillah kemarin kami sudah analis meeting terkait dengan performan triwulan 2 2020. Alhamdulillah semua indikator termasuk laba setelah pajak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nah, untuk kaitan dengan penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui dana pemulihan ekonomi nasional dari 11,5, sebenarnya bukan 11,5 kalau Bu Sri Mulyani sampaikan itu sekitar 20 triliun yang akan dialokasikan. Nah, dari 20 triliun itu ada kemungkinan juga nanti BJB akan mendapatkan alokasi kembali barangkali ya, kita sangat berharap di sana. Jadi dari 11,5 triliun, 2,5 triliun rupiah itu memang dialokasikan kepada Bank BJB dan itu menjadikan alokasi terbesar kepada BPD ya. Yang lainnya rata-rata di sekitar 2 triliun. Dan ada beberapa BPD seperti Bali, Jogja, dan Sulutgo itu sekitar 1 triliun. Nah, bagaimana rencana penyaluran kredit dari Bank BJB ke depannya? Sebenarnya pesan dari Bu Sri Mulyani pada waktu kami melakukan perjanjian penandatanganan dana PEN, beliau hanya titip 3 hal. 1, harus disalurkan kepada pembiayaan yang produktif, bunganya harus lebih rendah daripada bunga yang pembiayaan komersial yang dilakukan oleh Bank BJB terutama pada saat ini. Dan ketiga, dijaga performance dan kualitas kreditnya agar tidak menjadi bermasalah di kemudian hari. Walaupun sebenarnya dari sisi penjaminan kami juga sudah mendapatkan penjaminan dari Askrindo maupun Jamkrindo. Jadi sebenarnya penyaluran kredit ini aman bagi Bank BJB sendiri karena dijamin oleh 2 asuransi besar yaitu Jamkrindo dan Askrindo. Nah, alokasi bagaimana dengan alokasi ke depannya? Kami sudah bikin pipeline karena keinginan daripada Kementerian Keuangan kepada BPD atas penyaluran dana PEN ini harus di leverage 2 kali. Jadi kalau kita dapatkan 2,5 triliun, kita harus alokasikan pembiayaan sebesar 5 triliun. Nah, alokasinya kami sudah punya pipeline-nya. Paling besar memang ada terutama di segmen korporasi dan komersial, lalu UMKM juga mendapatkan alokasi yang cukup signifikan. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan coba masuk ke korporasi yang padat karya dan bisa mengembangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Barat dan di Banten sebagai wilayah kerja kami saat ini. Itu mungkin Mbak Eksis yang bisa kami sampaikan terkait dengan penyaluran kredit. Ya, tadi Anda menyebut bahwa penempatan dana ini sebetulnya bisa lebih dari 11,5 triliun rupiah. Nah, seberapa besar sih Pak sebetulnya tambahannya nanti yang mungkin akan diberikan kepada Bank BJB dan apakah memang ini bisa diajukan ke pemerintah setelah penempatan dana pertama itu sudah selesai semua disalurkan dalam bentuk kredit atau bisa di pertengahan jalan kemudian mengajukan penambahan penempatan dana dari pemerintah? Ya, kami sebenarnya sudah melakukan upaya pipeline itu sampai di leverage 3 kali lipat dari perkiraan kami akan mendapatkan dana penempatan itu sekitar 4 triliun. Jadi in total sebenarnya kami perkirakan di sekitar 13,9 sampai 14 triliun leverage-nya untuk pembiayaan yang sudah kami sampaikan pada waktu kami mempresentasikan data kepada Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan Negara.
Jadi sebenarnya pipeline kami itu jauh lebih besar daripada 5 triliun yang ada, sampai dengan 13,9 triliun atau sampai dengan 14 triliun. Jadi kami sudah menghitung seperti Himbara kan leverage-nya 3 kali lipat. Ternyata hanya diberikan lebih baik menjadi leverage hanya 2 kali lipat, sehingga kami merevisi dari rencana awal yang 14 triliun menjadi sekitar 5 triliun penyaluran kredit. Nah, kalau mengenai alokasi dan sebagainya, kami serahkan kepada Kementerian Keuangan. Kalau memang masih mempercayakan kepada Bank BJB untuk mendapatkan alokasi pembiayaan penempatan baru, kami welcome sekali, karena dengan bunga sangat murah, tentunya ini akan sangat membantu potensi-potensi pembiayaan yang ada di Jawa Barat khususnya dan Banten sebagai wilayah kerja kita. Itu mungkin Mbak Eksis yang bisa saya sampaikan. Bunga murahnya ini akan seberapa besar sih Pak penurunannya dari yang saat ini ada di BJB? Bunga penempatan yang kemarin sudah di-announce oleh Bu Sri Mulyani itu sekitar 3,2% atau 80 basis point di bawah 7 days reverse repo. Jadi ini dana sangat murah sekali, dan tentunya sesuai dengan harapan dari Bu Menteri, penyalurannya harus apabila menggunakan dana ini juga tentunya harus lebih rendah daripada pembiayaan dengan bunga komersial yang kami dapatkan dari beberapa institusi-institusi yang memberikan funding kepada kami. Ya, kita tahu Pak, kalau segmentasi kredit Bank BJB ini mayoritas atau hampir sekitar 70%-nya ini berasal dari kredit konsumer. Tapi kemarin Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kalau bisa dan harus sebetulnya penyaluran kreditnya ini lebih diarahkan ke kredit yang produktif. Nah, ini apakah akan ada perubahan alokasi atau segmentasi kredit dari Bank BJB? Kami tidak melakukan perubahan terkait dengan alokasi, terutama dalam penggunaan dana PEN, ya, karena kami sudah sampaikan tadi yang seperti saya jelaskan bahwa 5 triliun alokasi yang akan kita biayai itu sebagian besar akan kita fokuskan kepada kredit korporasi dan komersial yang produktif, artinya dan akan membantu juga dari sisi padat karya. Konsumer ini sebenarnya sudah kami jelaskan pada waktu kami paparan di Kementerian Keuangan, di Dirjen Perbendaharaan Negara, bahwa konsumer bukan konsumer yang sifatnya konsumer murni. Artinya dari konsumer itu juga ada sebagian besar yang beralokasi untuk produktif juga. Misalnya ada nasabah ibu-ibu yang mengajukan consumer segment atau nasabah bapak-bapak yang untuk digunakan membeli motor misalnya, yang digunakan juga untuk mengojek dalam rangka melakukan upaya produktif lah dari yang bersangkutan sebagai debitur atau nasabah Bank BJB. Lalu ada nasabah yang dari hasil pembiayaan konsumernya mendirikan warung. Itu kan juga suatu usaha produktif. Misalnya gerai ponsel dan sebagainya. Ini kan industri-industri yang mengarah kepada produktif yang menghasilkan pendapatan bagi nasabah atau debiturnya. Jadi kami sudah jelaskan bahwa karena segmentasi bisnisnya BJB itu memang lebih berat di 65%, Mbak Isis, bahwa bukan 70% sekarang. 65% dari portfolio itu ada di consumer segment, dan consumer segment sendiri kami sudah jelaskan bahwa sebagian besar dari segmen itu adalah produktif juga. Jadi kami tidak melakukan perubahan, penyesuaian, dan kami alhamdulillah dapat dimengerti oleh Kementerian Keuangan, sehingga kami mendapatkan alokasi yang cukup signifikan di 2,5 triliun itu. Itu mungkin Mbak Isis yang bisa kami sampaikan. Kalau untuk kita tahu bagaimana 2 tahun belakangan ini Bank BJB memang cukup aktif untuk menyalurkan kredit sindikasi di pembiayaan infrastruktur. Apakah sampai akhir tahun ini di semester kedua tahun 2020 sudah ada masuk di pipeline Bank BJB untuk melakukan kredit sindikasi lagi dalam rangka pembiayaan infrastruktur? Banyak kami lakukan juga pembiayaan sindikasi
atau secara bilateral kepada segmen-segmen usaha yang paling banyak yang kita lakukan adalah dengan beberapa karya-karya, bahkan hampir semua karya BUMN, perusahaan karya BUMN menjadi salah satu nasabah yang ada di Bank BJB. Jadi infrastruktur menjadi salah satu dorongan kami untuk tetap tumbuh di dalam pembiayaan yang produktif. Namun kami juga ingin sampaikan Mbak Eksis bahwa kami juga sudah memproyeksikan pertumbuhan kredit kita itu 4-5% secara year on year, di mana pertumbuhan ini masih ditopang juga memang karena kami pilar pertamanya ada di consumer dengan pertumbuhan 5-6%. Nah, dampaknya ini juga masih kami lihat lebih tinggi daripada industri. Jadi alhamdulillah kami masih bisa tumbuh dengan cukup signifikan dan baik dari sisi kualitas. Itu dia tadi kinerja positif dari Bank BJB yang baru saja dirilis ya Pak beberapa hari lalu. Kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana sebetulnya Bank BJB bisa mempertahankan kinerjanya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Dialog akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini, tetap di CNBC Indonesia.